Karena segala yang sudah terucap dari bibir berupa perkataan maupun perbuatan tidak akan bisa ditarik kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang Satrio Piningit menghadapi masalah berat dan sedang tersakiti, yang membuatnya hampir saja menyerah, dikarenakan begitu beratnya masalah yang beliau hadapi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja tidak terhindar dari masalah, baik itu secara zahir maupun secara batin. Masalah demi masalah itu bermacam-macam, tingkatannya pun berbeda-beda. Ada yang ringan dan juga ada yang sangat berat. Masalah yang dialami manusia di dunia ini datang silih berganti, tidak pandang bulu. Yang miskin, yang kaya, yang jelek, yang tampan, yang bodoh, yang pintar, dan seterusnya. Siapapun tidak akan luput dari masalah. Begitupun Satrio Piningit. Walaupun beliau adalah yang dipilih sebagai kekasih Tuhan dari sekian umatnya yang ada di dunia ini, akan tetapi ia juga tidak luput dari masalah. Masalah yang datang silih berganti, bahkan masalah yang dihadapi sangatlah berat bila dibandingkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang biasa. Adapun masalah yang dihadapinya saat ini boleh dibilang sangat rumit. Hampir saja beliau tidak kuat dalam menghadapinya. Namun karena beliau sudah terbiasa dengan berbagai cobaan maupun masalah yang dialami, beliau selalu saja bisa keluar atau bisa melaluinya. Timbul pertanyaan, apa kekuatan beliau? Apa pegangan beliau sehingga selalu saja bisa berhasil melalui berbagai masalah tersebut? Karena Satrio Piningit memandang kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah diibaratkan bagaikan orang yang sedang tidur, lalu kemudian bermimpi
berbagai macam kejadian-kejadian yang dialami sampai pada saatnya nanti bila sudah meninggal dunia baru ia sadar bahwa kehidupan yang dialami selama ini hanyalah mimpi, bukan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan kehidupan nyata yang sebenarnya adalah bukan di dunia ini, namun di akhirat yang disebut dengan alam keabadian dan kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu, Satrio Piningit yang memiliki ilmu yang sangat dalam tentang hakikat kehidupan, beliau menjalani hidup apa adanya. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tidak mengejar dunia, tidak haus kekuasaan, tidak gila jabatan, tidak suka pamer. Bagi Satrio Piningit, apa yang mau dibanggakan di dunia ini? Harta, pangkat, jabatan, punya rumah mewah, punya mobil mewah, tanah yang luas, dan seterusnya. Semua itu bila sudah tiba waktunya akan ditinggalkan. Tentu saja sebagai kekasih pilihan yang maha kuasa, beliau selalu saja dibimbing dengan petunjuk. Ini hanya diketahui oleh Satrio Piningit sendiri. Masalah-masalah silih berganti yang dihadapinya sangatlah berat. Namun semua itu beliau tidak menyerah. Beliau bertahan dengan kesabarannya yang begitu tinggi. Satrio Piningit saat ini sedang tertimpa masalah yang boleh dibilang sangat rumit. Beliau difitnah, disakiti, dikhianati. Tetapi beliau hanya bisa bersabar dan terus bertahan. Walaupun sebenarnya beliau sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan seperti ini. Satrio Piningit biasa dihina, difitnah, terus-terus, seakan hidupnya penuh dengan masalah yang entah kapan akan berakhir. Fitnah dan hinaan itu terus menimpanya. Mestinya orang-orang itu sadar bahwa kehidupan di dunia ini sudah memiliki jalannya masing-masing dan sudah menjadi kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang haruslah sadar bahwa menghina sesama makhluk ciptaan Tuhan itu dilarang oleh adat, agama maupun hukum yang berlaku. Karena bisa saja dengan sekejap keadaan akan berbalik. Tentu saja hal ini berlaku bagi orang-orang yang berpikir atau yang sudah tercerahkan. Masalah yang menimpa Satrio Piningit kali ini begitu rumit, hingga beliau harus meneteskan air mata dan bersedih teramat dalam. Namun beliau berusaha untuk tetap kuat dalam menghadapinya. Satrio Piningit adalah sosok yang teruji. Seberat atau sesulit apapun masalah yang beliau hadapi, beliau sudah terbiasa. Memang saat ini Satrio Piningit tersakiti oleh suatu hal yang membuatnya bersedih. Namun hanya dirinya sendiri saja yang tahu, yang mengalami dan merasakan.
Satria Piningit adalah manusia seperti halnya manusia yang lain. Jadi tidak mustahil bila beliau terkena juga masalah seperti halnya yang dialami oleh orang lain. Ini sudah menjadi ketetapan atau hukum sebab akibat yang berlaku di alam semesta. Tanpa pandang bulu, semua makhluk yang bergerak maupun tidak yang ada di alam ini semua akan tunduk pada ketetapan ini. Semua yang ada di dunia ini sebagai ciptaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa memang berbeda-beda dan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada derita, dan seterusnya. Akan tetapi, di antara perbedaan itu, janganlah saling menyakiti dan merendahkan, apalagi sampai melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Karena segala yang sudah terucap dari bibir berupa perkataan maupun perbuatan tidak akan bisa ditarik kembali. Jadi, jagalah perkataan, ucapan, jangan sampai menyakiti yang lainnya. Karena kita tidak tahu bahwa orang-orang yang dizalimi doanya dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi apapun masalah yang telah menimpa Satria Piningit hingga beliau merasa sedih dan tersakiti, hanyalah dirinya dan Tuhannya yang mengetahui. Ujian yang silih berganti telah sering beliau alami, tetapi beliau selalu saja diberi petunjuk yang membuat beliau bisa melalui setiap masalah yang dihadapinya. Satria Piningit selalu memanjatkan harapan dan doa-doanya agar segala ujian hidup yang menimpanya dapat ia lalui dengan mudah. Jangan sampai menyakiti dan merugikan orang lain. Berhati-hatilah dalam berucap. Menang jangan menghina, kalah jangan merasa terhina. Apapun keadaan kita di dunia ini, senang ataupun susah, tetaplah waspada. Sebab bukan tidak mungkin, itu hanyalah tipuan untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Yakinlah di balik setiap permasalahan yang dialami itu ada hikmahnya. Kita hanya berharap dan berdoa semoga apa yang menimpa beliau saat ini, yang membuat beliau bersedih teramat dalam, tidaklah direspon oleh alam semesta. Karena bukan tidak mungkin bila kekasihnya atau walinya yang sudah sangat dekat padanya lalu dizalimi, kemudian dibiarkan begitu saja. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat disimpan, bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.